Kembali lagi di Sharing is Caring bersama di sini ada Kak Nisa. Apa kabar Kak Nisa? Oke, gimana Kak Nisa kabarnya? Alhamdulillah sejauh ini baik Ibu. Sehat ya? Iya sehat. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat ya Kak ya. Iya. Nah mungkin di sini Kak Nisa kita mau ngebahas apa sih Kak hari ini? Kalau hari ini kita mau bahas mungkin tentang studi aku kali ya, karena aku sekarang lagi melanjutkan studi gitu di jurusan Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro. Oke, ya Kak Nisa ini berarti semester berapa Kak sekarang? Sekarang lagi semester 3 Ibu. Semester 3 ya, karena Kak Nisa ini angkatan 13. Angkatan 13. Mungkin sapa dulu Kak angkatan 13. Halo teman-teman angkatan 13 yang sama-sama sedang berkuliah gitu ya. Sekarang karena masih studi gitu ya, masih belum libur gitu. Oke, Kak Nisa angkatan 13 ya. Oh, Ferdian ya waktu itu Iya, namanya. benar. Oke. Nah, benar ya tadi kata Kak Nisa kita hari ini mau ngebahas tentang kesehatan masyarakat. Nah, apa aja sih mungkin yang mau kita bahas? Pertama-tama nih, Kak Nisa masuk jurusan kesehatan masyarakat. Itu masih ingat nggak sih jalur apa waktu itu? Aku waktu itu masuk lewat jalur SBMPTN tahun 2020. Tahun 2020 SBMPTN ya Kak ya. Nah berarti kalau SBMPTN otomatis ada sekolah UTBK dong Kak? Iya, ada waktu itu berarti TPS aja ya kalau angkatan tahun 2020. Oke, karena pada saat itu masih pandemi pertama kali ya Kak? Iya, peralihan gitu. Peralihan banget. Tapi akhirnya jadi menguntungkan ya Kak? Iya benar. Gak ada TKA-nya ya, tapi Iya. TPS. Mundur juga waktu pelaksanaan. Oke, dan TPS-nya berapa Kak pada saat itu? Aku waktu itu rata-ratanya 602. 602 untuk TPS, pada saat itu tidak ada TKA ya. Iya. Gitu. Nah, pada saat SBM itu Kak Nisa nyobanya apa? Milihnya apa aja sih Kak? Pilihan pertamanya itu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Pilihan keduanya sama Kesehatan Masyarakat tapi di Universitas Negeri Semarang. Oke, berarti Undip sama UNES Kak? Iya betul. Sama-sama Semarang. Iya benar. Dan kenapa milihnya Kesmas Kak? Sebenarnya sih nggak ada alasan gimana ya, cuman karena waktu itu aku pengen, aku nggak suka teknik gitu ya, karena fisik aku mungkin kurang banget gitu ya, dan jadi aku terus tertarik juga sama kesehatan gitu, tapi nggak mau di kedokteran gitu, kayak rasanya nggak kuat deh kayaknya di kedokteran gitu. Kalau biologi juga sebenarnya nggak sebagus itu gitu, jadi kayak mungkin cari yang agak pertengahan kali ya, kesehatan tapi nggak yang sesaklek kedokteran gitu. Akhirnya cari-cari jurusan yang saintek tentang kesehatan, akhirnya nemulah jurusan kesehatan masyarakat. Setelah dilihat-lihat nih kayak belajarnya apa sih, terus habis itu kayak prospek kedepannya nanti kayak gimana, itu akhirnya memutusin buat ya udah deh mantepin hati buat masuk ke jurusan kesehatan masyarakat. Awal dari Kak Nisa ini nggak terlalu suka jurusan teknik ya Kak ya, pengen kedokteran tapi kedokteran lumayan. Bukan lumayan ya tapi ya berat. Oke, terus akhirnya cari-cari berarti research, terus akhirnya dapetnya di Kesmas. Terus kenapa Kak? Tadi kan pilihannya Undip sama UNES, dua-duanya di Semarang. Iya. Kalau waktu itu sih kenapa di Semarang sebenarnya juga nggak ada alasan yang spesifik gitu ya, karena emang mungkin kalau dari aku sih karena ngelihatnya kalau Kesmas yang mungkin aku lihat dari akreditnya juga kali ya, akreditasinya itu salah satunya itu kan di Undip kayak gitu ya. Undip itu Kesmasnya itu udah A. Nah, kenapa di UNES juga karena mungkin biar sekalian di Semarang aja sih gitu, dan apa namanya mungkin melihat juga kurang lebih juga kan kurang lebih sama gitu ya, sama-sama di Kesmas juga, dan mungkin emang juga dari orang tua mungkin mintanya mungkin di Semarang tuh nggak terlalu jauh banget gitu lah, jadi kalaupun ditengokin masih bisa lah kayak gitu, nggak apa namanya jaraknya jauh. Iya betul, jadi ya udah akhirnya di Semarang. Jadi milih yang sama-sama Semarang ya, karena awalnya memang Kak Nisa pengennya ke Undipnya. Iya betul. Ternyata kan memang kan di Semarang ada Undip, ada UNES ya Kak ya. Gitu. Jadi sekalian aja lah satu wilayah gitu. Nah Kak Nisa sebelum daftar SBM kan tentunya banyak nih. Ada beberapa jalur yang bisa ditempuh untuk masuk PTN. Kayak misalnya seleksi rapot kayak USMI PB, ada PSSB Undip juga kan ada kan, PMDK UMS, PB USMAK UGM, terus ada PPKB UI. Nah, apakah Kak Nisa, terus ada senam PTN gitu kan. Nah, apakah Kak Nisa mendaftar, mencoba, terus diterima juga, atau mendaftar, mencoba terus gagal gitu di jalur sebelumnya?
Kalau dari aku sih sebetulnya jujur aja aku cuma ikut di SNMPTN, aku nggak ikut di jalur yang lain gitu ya, karena merasa jurusannya mungkin nggak ada nih yang rasanya cocok gitu di aku, jadi aku juga nggak mau maksain kayak udahlah ikut-ikut aja kayak gitu. Aku juga nggak mau kayak gitu kayak ya udahlah aku fokus aja, aku maunya di kesehatan masyarakat. Dan waktu itu alhamdulillah dapat kesempatan buat nyoba di SNMPTN, walaupun mungkin memang belum rezekinya di SNMPTN, jadi memang akhirnya harus berusaha lagi gitu ya di jalur selanjutnya di SBMPTN gitu sih Bu. Jadi aku nggak nyoba di yang jalur selain SNMPTN gitu ya. Oke. Terus SNMPTN kan bisa masih ingat gak sih apakah pilihan prodinya juga sama seperti di SBM, Kesmas juga, Undip juga, atau mungkin berbeda? Aku beda sih, kebetulan waktu itu kalau aku jujur SNMPTN tuh agak apa ya, tiba-tiba tuh terakhir berubah gitu, kayak nggak tahu kenapa akhirnya jurusannya tuh waktu pas mau masukin ke SNMPTN tuh berubah gitu. Jadinya aku tuh pilihan pertamanya ilmu gizi di Undip juga, sebenarnya sama-sama Undip, tapi pilihan pertama ilmu gizi, ilmu keduanya baru kesehatan masyarakat, dan ternyata memang bukan di situ ya jalannya, jadi ya udah akhirnya ternyata belum masuk gitu. Belum masuk biasanya. Iya. Setidaknya sudah pernah mencoba ya. Iya benar. Jadi nggak penasaran banget nih pada saat SNM pernah nyoba gizi sama kesehatan masyarakat. Oke. Nah kemudian Kak, apa aja sih mungkin yang dipelajari nih Kak di jurusan kesehatan masyarakat atau apa sih Kak? Sebenarnya kalau di jurusan kesehatan masyarakat itu kayak nipu-nipu gitu ya, maksudnya agak nipu gitu. Nipu-nipu siapa nih? Menarik. Karena kesehatan masyarakat itu nggak cuma belajar kesehatan loh, kayak kita tuh saintek tapi sosum juga gitu, istilahnya kita tuh kayak gabungan jadinya. Kenapa bisa aku bilang kayak gitu? Karena selama aku udah ini jalan 3 semester gitu ya belajar kesehatan masyarakat, ilmu yang aku dapat tuh banyak gitu, nggak cuma tentang kesehatan, tapi aku juga dapat tentang ekonomi, terus dapat tentang hukum kesehatan kayak gitu juga, terus kayak sosio antropologi kesehatan, itu tuh banyak banget pokoknya. Ilmu kesehatan masyarakat itu beneran sekompleks itu, dan memang kesehatan itu kan nggak bisa berjalan sendiri gitu ya. Ya seperti pandemi kayak gini kan, mau menyelesaikan pandemi kita nggak bisa dari aspek kesehatannya aja gitu, kayak mungkin dari aspek hukumnya kayak kebijakannya itu kan juga diperlukan gitu. Makanya dari Kesmas itu juga belajar gitu tentang hukum kesehatan, kayak pandemi ini PPKM regulasinya gimana sih kayak gitu. Terus ekonominya juga kita belajar gitu kan, kayak mungkin karena dampaknya dari PPKM ini kan banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan kayak gitu kan, itu juga salah satu dampak dari kesehatan itu kan bisa berimpaknya ke ekonomi kayak gitu sih Bu. Jadi beneran aku sejauh ini belajar tuh banyak banget, kayak mungkin psikologinya juga ada gitu, kayak kita gimana sih kita cara menilai masyarakat tuh seperti apa kayak gitu, gimana caranya biar program yang kita buat itu bisa diterima sama masyarakat dan sesuai gitu. Karena kalau kesehatan masyarakat tuh kita yang menyesuaikan masyarakat, bukan masyarakat yang menyesuaikan kita gitu sih. Berarti bisa dikatakan mungkin yang dipelajari di Kesmas ini global banget ya Kak? Iya beneran banyak. Semua bidang gitu, semua bidang tuh dipelajari dan harus paham. Iya benar. Gitu. Nah, apa sih mungkin kesulitannya Kak yang dihadapin selama ini? Iya, kalau kesulitannya sih ya karena mungkin banyak juga gitu ya, yang dipelajari kompleks dan global gitu ya, dari berbagai aspek. Jadi ya mungkin kadang kedalaman juga gitu, kayak karena ilmunya kan pasti beda gitu ya. Ekonomi dengan hukum itu kan walaupun berkaitan tapi tetap aja kayak disiplinnya kan berbeda gitu ya. Ekonomi ya belajar tentang mungkin permintaan, terus juga penjualan mungkin kayak gitu, terus hukum juga kayak ya pembuatan kebijakan itu kan benar-benar berbeda gitu ya Bu. Jadi itu mungkin agak struggle juga di akunya, jadi kayak harus bisa mencoba memahami satu-satu dari sisi ekonominya seperti apa, dari sisi kebijakannya seperti apa, terus juga karena kita harus mengenal masyarakat juga, jadinya kan kita harus belajar ilmu-ilmunya gitu kan. Iya benar, jadi kayak kesulitannya itu sih, karena emang harus banyak yang dipelajari, sekompleks itu, nggak cuma tentang kesehatan yang mungkin tentang penyakit aja gitu, enggak sih Bu. Jadi karena kan kesehatan itu memang pasti berdampaknya banyak gitu ya, seperti ya pandemi ini gitu kan. Oke.
Nah Kak, terus tadi kan Kak Nisa bilang nih bahwa di Kesmas itu belajarnya ada ekonominya juga nih Bu, gitu kan. Kaitannya sama mungkin dampak pandemi terhadap masyarakat seperti apa gitu kan sudut pandangnya. Lalu biasanya yang biasa ditanyakan itu kayak anak-anak gini, Bu kalau Kesmas itu biasanya ada nggak sih pelajaran hitung-hitungan atau yang kaitannya sama matematika, sedangkan mungkin ada anak yang pengen ambil Kesmas tapi dia nggak suka hitung-hitungan atau nggak suka sama pelajarannya matematika gitu. Sedangkan tadi kan bisa bilang ada ekonomi, otomatis walaupun ekonomi bukan matematika tapi kan hitungan-hitungan kan ada. Nah itu presentasenya atau seperti apa belajarnya, apakah ada kaitannya dengan matematika? Sebenarnya kalau dibilang berkaitan sama matematika banget sih enggak gitu ya, karena kita kalau misalkan contohnya ekonomi gitu ya, ekonomi ini kita bukan terlalu yang sangat menghitung banget gitu sih, enggak Bu. Kalau sejauh ini aku dapat itu nggak sampai yang ngitung pakai rumus atau kayak gimana tuh enggak. Jadi kita tuh kalau kita lebih ke pemahaman gitu sih, kayak pemahaman tentang teori-teori atau materi-materi ekonomi kayak gitu. Mungkin jadinya nggak, aku sejauh ini sih nggak pernah sampai ngitung-ngitung sih, enggak sih Bu. Cuman mungkin ada juga, kita kan namanya kesehatan pasti ada kayak statistik gitu ya Bu. Statistik mungkin data kematian atau data kelahiran kayak gitu kan pakai mungkin perhitungan, tapi sebenarnya nggak perhitungan yang sulit banget sih, enggak gitu ya. Jadi emang udah istilahnya udah ada rumusnya, jadi kita kayak oh kalau misalnya hitung ya udah kita ikutin aja rumusnya kayak gitu. Nanti apalagi sekarang udah modern banget gitu ya, udah canggih, jadi kayak ada aplikasi. Iya benar, kita bisa dibantu sama software. Misalnya kalau aku biasanya pakainya mungkin Excel atau ada lagi namanya SPSS kayak gitu. Iya, jadi bisa dibantu sama itu juga gitu sih. Jadi nggak terlalu inilah ya, matematika atau hitung-hitungannya nggak terlalu yang kompleks. Mungkin akan beda ketika belajar kan kalkulus di teknik. Beda ya hitung-hitungannya yang seperti itu. Tapi kalau di Kesmas mungkin lebih ke infografis ya. Iya benar, kayak apa mungkin secara teoritis agar kita tuh seenggaknya paham lah dari ilmu ekonominya tuh pandangannya seperti apa kayak gitu aja sih, nggak sampai yang menghitung banget. Ya, jadi kalian gak usah khawatir. Nah kemudian Kak, tadi kan Kesmas ini masuknya adalah saintek. Iya. Ya kan. Nah kalau saintek berarti kan kebanyakan anak IPA dong. Iya benar. Apakah ada anak IPS yang diterima atau temannya Kanisa mungkin jalur lain gitu atau jalur selain SBM anak IPS diterima di jurusan Kesmas? Kalau dari setahu aku sih nggak ada ya Bu. Jadi emang mungkin IPA atau yang sejalur aja gitu, maksudnya mungkin bisa melanjutkan kayak misalnya dari D3 ke S1 itu kan bisa juga gitu ya Bu. Nah jadi mungkin dari D3-nya yang udah agak kesehatan, aku contohin mungkin apa ya, misalkan D3-nya kesehatan lingkungan gitu, mau ambil S1-nya kesehatan masyarakat itu bisa sih kayak gitu. Jadi melanjutkan itu bisa, cuman kalau dari IPS setahu aku itu nggak boleh sih, nggak bisa juga gitu. Jadi setahu aku tuh di web Undip itu juga udah dilampirin kan apa namanya dari siswa mana aja nih yang bisa diterima, dan setahu aku waktu itu cuma dari anak IPA atau yang sejalan dengan itulah istilahnya, tentang yang nggak bisa dari lintas jalur dari sosum gitu sih setahu aku. Atau mungkin anak SMK ya Kak ya? Iya benar. SMK yang SMK kesehatan khususnya mungkin itu bisa. Berarti kalau anak SMA atau MA mungkin lebih khususnya ke anak IPA yang bisa gitu. Nah kemudian Kak, apa sih Kak perbedaannya antara kesehatan masyarakat dengan tadi kita singgung kesehatan lingkungan? Karena tadi Kanisa bilang kesehatan lingkungan, misalnya D3-nya kesehatan lingkungan, S1-nya bisa kok Bu Kesmas gitu, linier kan? Nah sebenarnya apa sih perbedaannya atau ada persamaannya seperti apa? Sebenarnya kalau bisa aku bilang kesehatan lingkungan itu salah satu lingkup dari kesehatan masyarakat sih Bu, karena kesehatan masyarakat itu kan core-nya banyak ya, bisa dibilang mungkin kalau dari aku tuh kalau di Undip itu bilangnya peminatan sih, mungkin hampir sama kalian di seluruh FKM gitu ya, kesehatan masyarakat bilangnya peminatan. Dan salah satu peminatan di Kesmas Undip itu ada apa namanya kesehatan lingkungan itu gitu. Jadi mungkin kalau yang tadinya D3 yang mau kesehatan lingkungan mau memperdalam lagi, mau belajar yang lebih luas lagi mungkin bisa gitu. Jadi masuk ke S1 kesehatan masyarakat. Jadi kalau aku bilang persamaannya mungkin ya itu sih, kesehatan lingkungan itu masuk ke kesehatan masyarakat. Jadi
kalau kita belajar kesehatan masyarakat ya pasti kita juga belajar tentang kesehatan lingkungan. Jadi kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, berarti kalau misalnya gini bisa dikatakan sederhananya kalau kesehatan lingkungan itu ada di dalam kesehatan masyarakat. Artinya basically pembelajarannya juga sama gitu ya. Benar. Tapi kalau misalnya kita ngambil tapi kalau misalnya kesehatan lingkungan apakah dia tidak belajar kesmas? Mungkin kalau dari yang aku tahu kalau di jurusan yang terpisah gitu ya, misalnya jurusan kesehatan lingkungan dengan kesehatan masyarakat, mungkin ada beberapa bagian yang dari kesehatan masyarakat yang bisa dia pelajari yang mungkin dirasa linear gitu, kayak memang dibutuhkan nih di kesehatan lingkungan bagian dari kesehatan masyarakat gitu. Tapi kalau aku bilang tadi singgung peminatan, karena peminatan itu adanya kan nanti di semester 5 gitu ya kalau aku. Jadi kita tetap belajar kesehatan masyarakat secara umum kayak inti-intinya kayak gitu. Nanti pas semester 5 kita baru peminatan, itu baru lebih fokus gitu. Istilah fokusnya itu udah mencari itu, kalau yang tertarik kesehatan lingkungan ya silahkan masuk ke peminatan kesehatan lingkungan atau ke peminatan lain yang dirasa cocok dengan diri kita gitu sih. Oke, menarik banget nih. Jadi lebih paham ya antara kesehatan masyarakat sama lingkungan. Sebenarnya dua jurusan ini berkorelasi ya kak ya, gitu kan. Di kesehatan lingkungan pun mungkin ada spesifik mata kuliah atau pembelajaran yang dipelajari juga di Kesmas gitu ya, tapi dipelajari di Kesling. Begitupun Kesling ini bagian dari peminatannya Kesmas gitu, seperti itu. Jadi tinggal mungkin ruang lingkupnya juga yang beda ya, antara Kesmas dengan Kesling. Nah kemudian kak ngomongin tentang prospek kerjanya nih. Kalau Kesmas nih apa sih, banyak yang masih awam atau masih belum tahu bahwa Kesmas ini prospek kerjanya di sini loh, di bagian ini loh, kerjanya begini loh. Nah mungkin Kanisa sejauh ini melihat kakak alumni yang udah lulus di Kesmas Undip, atau mungkin ada alumni yang udah kerja gitu kan, udah kerja bertahun-tahun lulusan Kesmas, itu seperti apa kak? Prospeknya sebenarnya benar-benar seluas itu sih Bu, kalau aku bisa bilang. Kenapa aku bilang gitu, karena mungkin pengaruh dari peminatan tadi gitu ya, karena di Undip itu kan peminatan FKM Undip itu peminatannya ada 8 gitu ya. Jadi karena kita udah difokuskan, jadi kita tuh dirasa udah lebih siap gitu kan. Jadinya prospeknya pun luas gitu. Misalkan aku ambil contoh kayak kesehatan lingkungan tadi gitu ya. Kesehatan lingkungan itu kan berarti banyak gitu ya, bisa mungkin mau jadi di dinas kesehatan atau dinas lingkungan hidup itu juga bisa gitu kan, kalau mau mungkin di pegawai negeri gitu ya. Kalau swasta pun bisa juga sih, seperti kayak mungkin di perusahaan-perusahaan mungkin tekstil kayak gitu kan, mungkin limbah-limbahnya itu kan harus diolah gitu ya, harus nggak bisa nih dibuang sembarangan langsung ke sungai gitu kan, pasti kan beneran mencemari banget gitu. Nah orang kesehatan lingkungan ini mungkin salah satunya bisa nih kayak bekerja di bidang yang seperti itu kayak gitu. Mungkin perusahaan obat-obatan kayak gitu kan juga perlu gitu ya, maksudnya dampak ke lingkungan sekitarnya itu kan harus bisa dihindari kayak gitu. Makanya di peminatan itu kan harus difokuskan. Nah tapi nggak menutup kemungkinan sih Bu, kalau misalkan kita bekerja di luar peminatan kita gitu, misalnya peminatan kesehatan lingkungan tapi ternyata rezekinya nih kerjanya di peminatan K3, itu nggak masalah gitu. Karena itu tadi sih kenapa peminatan itu ada di semester 5, karena di 4 semester awal kita tuh diajarin semuanya, makanya kita tetap dapat semuanya. Even nanti kita nggak kerjanya sesuai sama peminatan pun nggak masalah gitu, karena kita punya ilmunya juga kayak gitu sih. Dan mungkin kalau prospek lebih detailnya, misalnya kalau K3 itu bisa menjadi di setiap perusahaan itu pasti perlu jurusan K3 ini. Jadi prospeknya kalau K3 ini memang cukup luas gitu, apalagi sektornya banyak. Mungkin bisa di sektor tambang, sektor mungkin juga perminyakan, gas, terus habis itu mungkin di rumah sakit juga bisa, karena kan butuh juga. Terus mungkin kalau yang peminatan AKK nih, AKK itu kan tentang kebijakan gitu ya, jadi mungkin bisa sebagai pembuat kebijakan di dinas kesehatan, atau mungkin kalau Kesmas itu identiknya di puskesmas gitu ya. Sebenarnya bisa juga kepala puskesmas itu juga ada gitu yang dari jurusan kesehatan masyarakat. Dosenku pun ada yang jadi kepala rumah sakit kalau nggak salah. Jadi jurusan Kesmas pun tetap bisa gitu kerja di rumah sakit. Mungkin kalau yang gizi kayak mungkin menyusun menu makanan di rumah sakit atau di kantor itu juga bisa kayak gitu sih. Dan
prospeknya beneran luas banget sih Bu, kayak nggak mematok di peminatan tertentu, tapi iya, tapi bisa aja kita lompat ke peminatan lain tuh nggak ada masalah sih. Jadi kayak tetap bisa lah di mana aja, asalkan memang berkaitan sama kesehatan masyarakat. Jadi dan tergantung passionnya mungkin ya Kak. Iya benar. Oke, nah tadi bisa nggak kita simpulkan Kak nih di kesehatan masyarakat sendiri itu ada berapa peminatan tadi? Kalau di Undip itu ada 8. Ada 8, banyak banget Kak. Bisa dijelasin nggak perbedaan dari 8 peminatan itu? Bisa. Kalau yang pertama ada AKK. Kalau AKK ini fokusnya ini, AKK itu administrasi dan kebijakan kesehatan. Itu udah jelas ya sesuai dengan namanya. Fokusnya pasti tentang kebijakan, tentang hukum, terus kayak kajian-kajian mungkin tentang kesehatan kayak gitu, itu fokusnya di situ. Jadi yang seneng berpikir banget nih kayak apa ya, kayak pemikir lah istilahnya. Iya benar, itu bisa banget masuk ke peminatan AKK ini. Terus kalau yang kedua itu ada biostatistika. Biostatistika ini sesuai namanya juga statistik gitu ya. Mungkin mengurusi tentang data-data kesehatan. Mungkin kayak seperti ini, kayak data kematian, data kelahiran, data perpindahan penduduk. Itu juga diurus sama biostatistik ini gitu. Terus yang ketiga itu ada entomologi. Entomologi ini penyakit itu kan nggak mesti langsung dari kuman gitu ya, bisa saja dibawa sama nyamuk nih, misalkan malaria nih. Malaria itu bukan disebabkan oleh nyamuk, tapi disebabkan oleh plasmodium yang dibawa oleh nyamuk. Nah, entomologi ini orang-orang yang mempelajari tentang si nyamuk ini, kok bisa sih si nyamuk ini ngebawa plasmodium dan jadi infeksi ke manusia kayak gitu. Jadi entomologi itu seperti itu. Kalau epidemiologi ini beneran yang keempat. Kalau yang keempat ini epidemiologi ini disebutnya mother of public health karena memang dia tuh core-nya banget lah, kayak epidemiologi tuh intinya kesehatan masyarakat gitu ya, bisa dibilang. Jadi kayak mungkin pandemi ini kayak lebih sering kali ya denger di TV epidemiolog tuh pada ngomong nih, kayak menyampaikan pendapatnya tentang pandemi ini harus gimana sih ngadepinnya. Jadi epidemiologi itu beneran belajar tentang dari awal penyakit itu muncul sampai selesai tuh gimana sih perjalanannya kayak gitu. Epidemiologi itu lebih ke perjalanan atau riwayat alamiah si penyakitnya itu. Jadi kayak COVID ini kan iya benar. COVID ini kan belum tahu nih, kayak penyebarannya tuh masih berubah-berubah gitu kan. Jadi kayak belum pasti, dan orang epidemiologi ini masih terus mempelajari gitu, kayak gimana sih ini fixnya tuh penyebarannya gimana sih, terus dari strainnya apa aja sih, itu masih dipelajari gitu. Terus yang kelima ada gizi kesehatan masyarakat dan kesehatan ibu dan anak. Ini masih satu satu peminatan, gizi masyarakat dan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Jadi singkatnya gizi Kesmas dan KIA kali ya. Gizi Kesmas dan KIA. Nah kali ini mungkin ya pasti mempelajari tentang gizi gitu ya, tapi beda juga sama gizi klinis yang di kedokteran gitu ya. Bedanya kalau gizi klinis itu kan biasanya perorangan gitu ya, tapi kalau kita namanya juga kesehatan masyarakat, jadi kita memantaunya gizi kesehatannya si masyarakat, jadi banyak gitu, bukan cuma per orang satu-satu, tapi misalkan masyarakat desa ini atau wilayah ini kayak gitu, jadi lebih luas lagi gitu. Terus kayak misalnya di rumah sakit pun itu kan banyak kayak pasien, dokter, jadi nggak cuma satu-satu aja, tapi lebih memerhatikan gizi banyak orang kayak gitu sih. Gizi ya mungkin ya seperti itulah, pastikan nutrisi makanannya kayak gitu. Terus yang keenam Kak, yang keenam itu ada K3. K3 ini mungkin sering kali ya kayak didengar, dan memang paling banyak peminatnya gitu ya. Mungkin di jurusan FKM di universitas lain juga sama, tapi di aku itu emang paling banyak peminatnya. Kenapa? Karena K3 ini bisa dibilang tadi sih ya, butuh, setiap perusahaan tuh butuh gitu. Jadi bisa dibilang pastikan permintaannya selalu banyak gitu ya, apalagi K3 yang berkualitas, misalkan mungkin dari universitas yang sudah sering gitu menghasilkan ahli K3 yang baik gitu, misalkan kayak gitu. Jadi pasti banyak banget yang butuh K3 itu kan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kayak
gimana caranya kita memastikan pekerja ini safe dan selalu aman dan nyaman gitu di tempat kerjanya tanpa ada gangguan sampai mungkin ada penyakit akibat kecelakaan kerja kayak gitu atau kecelakaan kerja, itu gimana caranya bisa kita hindari gitu sih. Terus yang ketujuh banyak banget ya, ada 8 ya. Iya, ada yang ketujuh itu ada kesehatan lingkungan yang tadi aku singgung gitu ya. Kesehatan lingkungan itu banyak banget sih juga, ini kayak peminatnya juga banyak gitu ya di FKM Undip. Ini tuh pastinya ya belajar tentang lingkungan, kayak mungkin apa namanya, limbah-limbah, terus racun mungkin yang ada di lingkungan ini gitu, gimana caranya biar kita tuh limbahnya bisa terorganisir, terus nggak sampai menimbulkan dampak ke masyarakat kayak gitu. Pokoknya kesehatan lingkungan itu intinya gimana caranya biar kita nih manusia dan lingkungan itu hidupnya bisa terus berdampingan dan hidupnya tuh aman gitu, kayak istilahnya kita nggak ganggu lingkungan, lingkungan nggak ganggu kita gitu, jadi saling menguntungkan aja gitu sih. Terus yang terakhir itu ada PKIP. PKIP itu pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku itu. Jadi belajar itu tentang yang tadi sih, jadi kita gimana sih caranya kita tahu si manusia ini tuh perilaku seperti apa biar kita bisa memberikan program yang sesuai gitu. Misalkan kita ke masyarakat X, kita coba cari tahu nih perilakunya seperti apa, kebudayaannya seperti apa, terus juga jadi biar kita tuh jadi tahu nih kayak cara buat apa namanya intervensinya atau program yang tepat tuh seperti apa kayak gitu. Jadi lebih ke arah kayak gitu sih. Dan promosi kesehatan juga di sini gitu, promosi kesehatan mungkin tentang cuci tangan yang benar, terus juga makan makanan yang sehat, itu juga bagian dari peminatan ini. PKIP. Jadi ada 8 ya, banyak banget ya. Iya benar-benar. Tapi ibu jadi tahu nih, karena ibu tahu kalau Kesling, Gizi, terus K3 itu udah sangat familiar, didengar ya. Iya. Tapi kalau yang tadi antologi apa tadi? Apakah terus PKIP gitu, biostatistik, baru tahu ternyata ada di peminatan kesehatan masyarakat, khususnya di Undip ya Kak. Iya. Mungkin kalau di universitas lain juga sama ya Kak peminatan? Mungkin sama, cuman kayak mungkin ada perbedaan nama aja sih biasanya kayak gitu. Iya. Jadi atau mungkin ada tambahan-tambahan juga karena setahu aku peminatan itu fleksibel gitu sih. Jadi kalau misalkan ada yang minat ya bisa aja dibuka lagi peminatannya kayak gitu. Jadi tergantung si universitasnya juga ya Kak ya. Iya benar. Gitu. Nah jadi kalian jadi lebih tahu kan peminatan yang ada di Kesmas itu apa aja. Kalian jadi bahan referensi ya nantinya buat ngambil jurusan. Oh ternyata ada jurusan ini nih menarik banget di Kesmas gitu. Nah mungkin ada yang mau ibu tanyain adalah tentang biaya kuliah Kak. Tanya Kanisa kan jalur SBM. Nah di Undip sendiri untuk jurusan Kesmas kira-kira Kanisa ini per semester biayanya berapa dan biasanya si Undip ini berdasarkan apa sih Kak? Kebetulan kalau di Undip ini kan pasti tetap menyesuaikan penghasilan orang tua, terus kayak kehidupan si mahasiswa itu gitu ya. Jadi pasti tetap menyesuaikan dan setiap semester kalau salah itu tetap ada, kalau misalkan masih merasa terlalu tinggi itu tetap ada banding gitu setiap semester, dan itu tetap dibantu juga gitu sama teman-teman yang bertugas di banding itu gitu. Jadi kalau aku sendiri kebetulan aku dapat UKT-nya 7,5 juta, itu kebetulan golongan tertinggi, jadi nggak perlu takut teman-teman, jadi masih banyak golongan di bawahnya gitu ya. Aku itu golongan 8, jadi masih ada 7 golongan di bawahnya yang bisa lebih rendah dan tetap menyesuaikan sama penghasilan orang tua, kemampuan orang tua kayak gitu. Jadi tetap bisa dibilang tetap fleksibel. Iya, jadi nggak mematok gitu sih. Dan sejauh ini menurut aku juga lumayan sesuai gitu, teman-temanku kayak tetap sesuai sama kemampuan orang tua, dan mungkin karena ada banding juga ya, jadi bisa diusahakan kalau masih terlalu berat gitu bisa diturunkan, atau ada juga jadi kayak dicicil gitu. Apalagi ini kayak pandemi ya Bu, pasti kan banyak yang kayak mungkin penghasilan orang tua yang berkurang, atau mungkin bahkan sampai di PHK atau kayak gitu kan, pasti kan penghasilannya jadi nggak ada gitu. Jadi ada juga waktu itu dicicil, terus juga mungkin penundaan bayar UKT itu juga ada kayak gitu. Jadi sistemnya ada kok, dan itu tetap
menyesuaikan sama teman-teman mahasiswanya kayak gitu sih. Oke, jadi Kak Nisa kebetulan kena UKT 8 ya Kak, dan itu UKT tertinggi sekitar 7,5 ya. Itu ada range-nya dari UKT pertama, range-nya berapa Kak? UKT pertama itu 500.000. 500 UKT. Setiap tahun mungkin bisa berubah juga sih Bu. Bisa Jadi, naik kayaknya. iya, bisa dicek-cek juga sih di websitenya. Ada juga keterangan apa namanya UKT terbaru kayak gitu kalau mau daftar. Oke, jadi nih mungkin Kanisa kasih dong Kak tipsnya dari Kanisa yang mungkin adik-adiknya mau ngambil jurusan Kesmas, atau mungkin mau ngambil Kesmas tapi masih ragu-ragu, atau mungkin adiknya yang masih bener-bener ragu-ragu, ngeblank, belum tahu nih mau pilih jurusan apa Kak. Oke, kalau misalkan masih ngeblank banget nih, belum tahu mau jurusan apa, mungkin yang pasti research yang penting itu pasti cari tahu lah gitu, karena jurusan itu nggak cuma yang sering kita dengar gitu kan, pasti banyak banget jurusan lain yang mungkin ternyata cuma ada di universitas ini nih, ternyata ini baru dan ternyata prospeknya bagus juga loh, dan menurut aku cocok nih di jurusan ini. Jadi yang pasti itu cari tahu sebaik-banyaknya, kayak mungkin ilmu jurusan-jurusan yang dirasa linear sama yang pasti jurusan di SMA sih biasanya kayak gitu ya. Karena yang udah IPA ya diharapkan lanjutnya ke Saintek, yang IPS ke Sosun kayak gitu. Jadi nggak mengganggu gitu ya, nggak saling mengganggu. Cuman ya balik lagi tuh disesuaikan sama temen-temen gitu sih. Terus kalau yang masih ragu-ragu nih masuk Kesmas, mungkin penguatannya Kesmas itu nggak aku bisa bilang gitu ya. Mungkin kalau aku compare sama kedokteran mungkin nggak akan seberat kedokteran teman-teman. Dan kalau dari aku sendiri di Kesmas Undip pun sangat terbantu ya, bisa dibilang dosennya pun baik-baik dan bisa dibilang nilaiku juga selama di Kesmas Undip juga aman, dan pembelajarannya tuh tetap masuk gitu walaupun kita masih online gitu ya, belum PTM. Tapi pembelajarannya tetap masuk, dan menurut aku Kesmas itu ilmu yang bisa bilang fun gitu ya, karena kita beneran yang tadi aku singgung dari awal juga, kita banyak belajar tentang hal-hal baru yang tadinya pas kita milih Kesmas tuh kayak belum tahu nih, kayak ternyata kita belajar ini ya, ilmu ini kayak gitu. Pas masuk ternyata banyak banget ilmu-ilmu baru yang ternyata juga dipelajari gitu di Kesmas. Jadi kalau yang masih ragu-ragu mungkin bisa dikuatkan lagi nih teman-teman, karena di Kesmas tuh nggak sesaklek itu juga gitu. Kesmas tuh ilmu yang benar-benar fleksibel sih kalau aku bisa bilang, apalagi di pandemi ini kan bisa menyesuaikan dengan keadaan gitu. Terus kalau yang mungkin pengen masuk ya, benar-benar pengen masuk Kesmas dia udah yakin banget itu mungkin pasti kalau lewat SBM ya tentu belajar gitu ya, belajar benar-benar belajar gitu, karena aku yakin gitu aku terus orang percaya kalau hasil itu nggak akan mengganti usaha kita gitu ya. Aku juga waktu itu beneran setelah SNM juga sempet drop gitu ya, bisa dibilang kayak hopeless gitu, tapi ternyata alokasi jalan yang terbaik gitu, dan SBM-nya dimundurin, jadi aku bisa belajar bener-bener. Jadi aku bisa ternyata memang jalannya di situ, dan alhamdulillahnya bisa lolos dan sampai di titik sekarang gitu. Jadi buat temen-temen yang udah yakin mungkin bisa dikuatkan lagi dari segala sisi gitu ya, dari aspek mungkin dari religiusnya kayak gitu, terus juga dari sisi mungkin pembelajarannya juga lebih dikencengin lagi mungkin, biar nanti waktu SBM mungkin kalau yang SBM gitu ya, kalau yang SNM mungkin karena masih belum semester ganjil ya, ini masih berjalan, jadi masih bisa nih diusahakan semester 5-nya lebih bagus lagi, jadi bisa kena nih di SNMPTN, dan kalau belum kena mungkin nggak apa, karena masih banyak banget jalur yang terbuka gitu ya buat temen-temen. Mungkin salah satu SBM, jadi SBM benar-benar mengandalkan belajar kita gitu ya, jadi mungkin belajar dengan sebaik-baiknya. Kalaupun lewat mandiri, ada juga mandiri yang pakai tes, jadi tetap belajar juga kayak gitu, dan perhatiin nilainya sih, karena masih ada kesempatan nih di semester 5 gitu. Oke, wow, menarik banget nih Kak. Jadi jadi makin mungkin teman-teman yang di rumah atau mungkin adik-adiknya nih lihat Kanisa, jadi kayak gitu nih, jadi membuka pemahaman baru dan mungkin keyakinan, menambah keyakinan mereka ya. Karena tadi udah dengerin tentang Kesmas itu sendiri, ternyata menarik juga nih. Mungkin itu bisa jadi wawasan nih buat kalian yang mungkin pengen ngambil jurusan di kelas 12 ini gitu. Jadi alternatif.
Nah, kemudian kalau kalian mungkin pengen tanya-tanya ya sama Kanisa, mungkin kalian bisa follow di Instagramnya Kanisa di Anissa Fir, N-nya 2, F-nya 2. Oke, nanti kita tulis di sini ya Kak ya. Oke. Pokoknya nanti kalian follow, kalian DM, boleh buat tanya-tanya. Mungkin for your information bahwa tadi seperti yang dikatakan Kanisa, Undip itu masuk ke dalam 4 universitas dengan akreditasi A dengan jurusan kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama ada FKM Universitas Hasanuddin, yang kedua ada Universitas Diponegoro, yang ketiga ada Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga. Jadi ini buat informasi buat kalian kalau misalnya kalian pengen ngambil jurusan Kesmas yang akreditasinya A tuh di mana aja di Indonesia. Tadi 4 itu yang tadi gue sebutkan ya Kak ya. Gitu. Terus Bu, kalau misalnya akreditasinya B sebenarnya banyak ya, tapi mungkin nanti salah satunya Ibu bisa tulis, nanti Ibu tuliskan di sini. Gitu ya. Salah satunya mungkin ada kayak Universitas Samratulangi di Manado, ada Unsil di Tasikmalaya, ada Unsud di Purwokerto, ada Andalas di Padang ya Kak ya, kemudian ada Nusa Cendana di Kupang, kemudian ada Udayana di Denpasar, Bali, kemudian ada Universitas Lampung Mangkurat itu di Banjarmasin, kemudian ada UPN Veteran Jakarta ke Jakarta ya Kak ya. Kemudian ada lagi Universitas Cendrawasih kalau mau ke Jayapura, jauh banget ya. Kemudian ada Unsri, Universitas Sriwijaya Palembang, kemudian UIN Jakarta, dekat juga. Kemudian ada Universitas Haluleo, ini ada di Kendari. Ya, kemudian ada Universitas Jember, Universitas Mula Warman di Samarinda, Universitas Negeri Semarang yang Kanisa sempat pilih pada saat SNM. Kemudian ada UIN Alauddin Makassar dan USU di Medan. Wah, menarik banget nih obrolan kita, sharing tentang jurusan Kesmas ya. Yang mungkin bisa menambah wawasan dan keyakinan, membantu adik-adiknya Kanisa ya, biar lebih yakin buat pilih jurusan dan dapat informasi nih dari Kanisa gitu yang memang langsung merasakan pengalamannya sendiri nih, kuliah di kesehatan masyarakat, apa aja yang dipelajari tadi udah diceritakan sama Kanisa. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan sama Kanisa bisa bermanfaat nih buat yang mendengarkan, khususnya adik-adik di SMA Negeri 14. Kasih ya Kak ya? Iya, betul sekali. Ada lagi Kak closing statement yang mau Kanisa sampaikan? Mungkin kata-kata pamungkas. Kalau dari aku sih mungkin yang pasti belajar sih gitu ya, belajar ya, karena SMA itu beneran emang masa yang paling indah, tapi emang masa yang paling penting buat persiapan juga gitu, karena kalau udah kuliah tuh istilahnya udah harus fokus di situ gitu, nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi emang SMA itu emang masa yang paling menentukan sih menurut aku selain di kuliah gitu ya. Kalau kuliah tuh udah setengah jalan lah menuju kehidupan sebenarnya gitu. Jadi kalau SMA tuh emang masa yang perlu dinikmati tapi perlu diseriusi juga. Jadi kayak masa SMA ini jadi waktu untuk mengukir prestasi dan waktu untuk mengukir masa depan. Iya, betul sekali. Kayak startnya di SMA ya kan? Iya, benar-benar. Kalian mau kayak gimana 5 tahun ke depan, kalian buktikan di sini. Iya, di masa-masa SMA. Kalian nggak sama masa SMA? Kangen banget, apalagi aku angkatan terakhir tuh pandemi ya, jadi udah nggak ada ini lagi gitu, nggak perpisahan ya Kak? Iya, kayak ya Allah ya udah lah ya gitu, udah terakhir banget, ternyata emang udah jalannya gini ya, jadi ya udah dijalani ya. Tapi tetap dengan kenangan manis ya. Iya, benar banget. Dan tidak akan terlupakan itu masa SMA. Iya, benar banget. Oke, nah mungkin untuk sharing kali ini kita sudahi dulu kali ya Kak ya. Terima kasih nih Kanisa ya. Makasih juga Bolina. Bagus banget informasinya tadi disampaikan buat adik-adiknya. Pokoknya mudah-mudahan kuliahnya lancar ya Kanisa ya. Lulus IPK-nya kumlot ya Kak. Boleh bocoran Kak berapa Kak? Berapa ya? Udah sampai 3,5 Kak. Alhamdulillah, berarti udah kumlot ya Kak ya. Mudah-mudahan saya semester akhir kumlot jadi lulusan terbaik di Undip sehingga bisa mengharumkan nama SMA Negeri 14 lagi. Information bahwa kita sekarang ada di ruang podcast SMA Negeri 14 nih Kak. Oh iya. Gimana tanggapannya nih Kak? Ya aku baru banget kesini, tadi aku nggak tahu kalau ternyata ini jadi ruang podcast ya teman-teman. Mungkin angkatan aku yang belum kesini belum tahu kali ya. Ini aku juga baru lihat ternyata, wah bagus juga ya ada di ya. Iya. Begitu untuk sharing edisi jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro bersama dengan Kak Anissa Firdausi ya. Iya. Oke, jadi kita sudahi dulu. Kalau gitu jangan lupa Kak like,